warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bayu Ardianto Rustam dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin 2022 Produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar mesin bubut. Materi yang akan saya bawakan di sini yang pertama adalah pengertian mesin bubut, yang kedua adalah bagian-bagian dari mesin bubut, dan yang ketiga adalah cara. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah jenis mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara memutar benda kerja tersebut pada poros utamanya sambil dikenai pahat potong. Proses pembentukan dilakukan dengan mengurangi diameter benda kerja atau memotong sebagian material untuk mencapai bentuk, ukuran, dan permukaan yang diinginkan. Fungsi utama mesin bubut yaitu yang pertama adalah pembubutan, membentuk benda kerja berbentuk silinder atau tirus. Yang kedua adalah pembubutan kulir, membuat kulir eksternal maupun internal pada benda kerja. Yang ketiga, pembuatan alur, membuat alur untuk keperluan tertentu seperti cincin atau snap ring. Yang keempat adalah facing, meratakan permukaan ujung benda kerja agar halus dan siap untuk diproses lagi, seperti nanti bisa digulir atau dialur juga. Yang kelima ada parting off, memotong benda kerja menjadi bagian-bagian tertentu. Tapi untuk memotong benda kerja menggunakan mesin bubut sangat tidak disarankan karena sedikit berbahaya, karena dapat menimbulkan pahat yang patah seperti itu. Lebih baik menggunakan gerinda saja. Tapi mesin bubut juga bisa digunakan untuk memotong. Dan yang materi selanjutnya adalah bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Headstock atau kepala tetap yang berbentuk lingkaran itu berfungsi sebagai tempat benda kerja diletakkan. Yang kedua ada cekam, menjepit dan memegang benda kerja. Yang ketiga ada tailstock atau kepala lepas. Yang keempat ada carriage atau eretan. Eretan adalah yang berada di posisi tengah, yang bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri, maju dan mundur. Yang kelima ada tool post, dudukan pahat. Dudukan pahat berada di atas dari carriage atau eretan. Sebelum kita lanjut, di sini ada yang sudah bisa mengasah pahat? Belum. Sudah ada yang bisa mengasah pahat? Sudah bisa? Sudah bisa. Ya, kalau nanti yang belum bisa, nanti kalau praktek bisa minta tolong ke Mas Ayu. Ya, akan saya ajarkan juga. Untuk berikutnya yang keenam ada bed atau alas mesin, rangka utama mesin yang menopang komponen seperti carriage dan tailstock yang berada di bagian bawah itu untuk menopang mesin. Yang ketujuh ada lead screw atau poros bergulir, menggerakkan carriage secara otomatis terutama saat membuat kulir. Yang kedelapan ada spindle atau poros utama, memutar benda kerja melalui cap. Yang kesembilan ada gearbox, kotak roda gigi, mengatur kecepatan putaran spindle dan lead screw yang berada di sebelah kiri. Itu nanti kita bisa mengatur kecepatan dari mesin bubut. Itu biasanya digunakan pada saat membuat kulir. Jadi kita kalau membuat kulir tidak membutuhkan speed yang terlalu tinggi. Yang ke-10 ada cross slide, menggerakkan pahat secara melintang untuk proses facing atau pemotongan melintang. Ya, seperti itu. Untuk berikutnya materi yang ketiga ada cara mengoperasikan mesin bubut. Yang pertama ada persiapan. Gunakan alat pelindung diri APD. Ya, APD yang kita ketahui seperti kacamata, seperti sarung tangan, seperti baju praktek yang biasa kita gunakan praktek. Periksa kondisi mesin dan pastikan benda kerja serta pahat siap. Jadi pastikan untuk
mempersiapkan benda kerja sebaik mungkin, dan kondisi mesin harus dalam keadaan optimal, tidak ada kerusakan sedikit pun, dan kondisi mesin harus dalam keadaan bersih. Dan pastikan benda kerja serta pahat siap. Nah ini pahat yang kita gunakan harus pahat yang apa istilahnya? Mungkin tajam atau bisa dibilang baru. Jadi untuk mengoptimalkan kerja kita dalam pembubutan suatu benda tersebut. Yang kedua ada memasang benda kerja dan pahat. Jepit benda kerja pada cak dengan kuat. Jadi di mesin bubut tadi ada yang namanya cak, sudah saya jelaskan tadi, itu untuk mencekam benda kerja. Jadi di situ nanti akan ada kunciannya. Itu nanti benda kerja akan dimasukkan ke dalam cak. Nanti akan dikunci dengan rapat dan tidak boleh ada goyangan sedikit pun. Nanti akan mempengaruhi ukuran dari benda kerja tersebut. Kemudian pasang pahat pada tool post dan sesuaikan posisinya. Ini memasang pahat pada tool post harus presisi dan harus center tengah. Tidak boleh miring, tidak boleh naik, tidak boleh turun sedikit pun. Karena kembali lagi akan mengubah atau merusak ukuran dari benda kerja yang sudah kita siapkan. Misal nanti kalian mengukurnya 10 mili, nanti bisa meleset jadi 9 atau 8. Jadi itu. Yang ketiga ada pengaturan mesin, atur kecepatan spindle sesuai material dan proses. Nah ini atur kecepatan spindle sesuai material dan proses. Jika kalian menggunakan mesin bubut untuk kebutuhan pengulir, jangan mengatur kecepatan pada kecepatan tinggi. Takutnya akan terjadi tabrakan dan kulir kalian menjadi rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, nyalakan mesin dan periksa kelancaran putaran. Nah ini juga penting karena jika kelancaran putarannya terganggu, maka kelancaran proses produksi juga akan menjadi terganggu. Yang selanjutnya ada proses pembubutan. Gerakan pahat mendekati benda kerja secara manual atau otomatis. Jadi pahat tadi bisa digerakkan menggunakan eretan melintang tadi, eretan atas atau eretan melintang. Itu bisa digerakkan untuk lebih dekat dengan benda kerja, nanti untuk memakan benda kerja tersebut. Dan otomatis bisa diatur di gearbox tersebut, bisa diatur di gearbox. Lakukan pemotongan sesuai kebutuhan seperti facing, turning, atau threading yang sudah saya jelaskan sedikit tadi. Yang terakhir, yang kelima ada penyelesaian. Matikan mesin setelah selesai, lepaskan benda kerja dan bersihkan mesin dari serpian. Nah ini penting ya, karena banyak sekali anak-anak yang setelah praktek pembubutan mereka tidak bertanggung jawab atas prakteknya tersebut atau atas mesinnya tersebut. Jadi mereka apa istilahnya? Langsung lari begitu saja, tidak membersihkan atau tidak mematikan mesin tersebut. Jadi ini sangat penting. Saya tekankan di sini dan di yang pertama tadi, kondisi mesin. Jika memulai dengan kondisi mesin bersih, maka selesaikan dengan kondisi mesin yang bersih. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Apa ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, sudah jelas semua? Oke. Nah, ini ada latihan soal.
Bisa di-scan untuk mengerjakan. Ya baik, sudah dikerjakan soalnya tadi? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, sepertinya kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Terima kasih untuk waktunya yang sudah hadir. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi